Gue udah nyalain yang di. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin, 21 Maret 2022. Kita akan mulai dengan penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin cenderung mengalami pelemahan tipis saja sebanyak minus 0,14%. Dan untuk indeks Asia lainnya cenderung variatif. Untuk Hang Seng minus 0,41% dan STI plus 0,24% dan Nikkei plus 0,65%. Dan untuk indeks Eropa maupun indeks Amerika kompak mengalami penguatan, di mana DAX mengalami penguatan sebanyak plus 0,17% dan FTSI plus 0,26%. DJIA plus 0,80% dan Nasdaq kembali lagi menguat, bahkan sampai plus 2,05%. Dan kita lihat terhadap beberapa harga komoditas dunia, di mana harga komoditas salah satunya gold mengalami penurunan kembali terkait dengan terlihat sendiri beberapa hari lalu juga ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan perang yang diadakan oleh Rusia, di mana adanya pemberhentian sementara tentang perang tersebut. Kemudian juga ada kita lihat sendiri secara WTI dan Brent mengalami penguatan, di mana harga minyak dunia mengalami penguatan kembali di atas $100, plus 2,72% dan plus 2,68%. Di mana ini karena masih terpengaruh oleh adanya sanksi terhadap Rusia yang merupakan salah satu supplier minyak dunia, dan juga dilihat dari data Februari kemarin terkait dengan produksi daripada negara OPEC yang menurun dibandingkan di mana masih menurun, dan ditambah lagi dengan Rusia yang masih dikenakan sanksi oleh negara-negara Barat dan Inggris. Yang kita untuk call juga mengalami penurunan kembali sebanyak minus 0,81%. Dan copper mengalami penguatan sebanyak plus 0,86%. Kita akan lanjutkan dengan prediksi IHSG hari ini. Prediksi IHSG hari ini cenderung akan bergerak menguat dengan titik support 6.920 dan resisten yang mungkin dicapai adalah 6.995, di mana dan ada juga kabar terkait dengan bursa Amerika, di mana kita sudah membahas memang terjadi penguatan pada penutupan Jumat kemarin, dan minggu kemarin ketiga indeks kompak menguat yang cukup signifikan di atas 5%, DJIA 5,5%, Nasdaq plus 8,1%, dan SP 500 sebanyak plus 6,1%. Dan kita lihat juga mengalami terjadi penurunan sedikit saja sebanyak 5 basis point terhadap obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat jadi 2,14%. Dan kemudian juga ada kabar terkait dengan pembayaran obligasi oleh Rusia, pembayaran obligasinya, yaitu ada pembayaran, diberikan pembayaran tidak terjadinya default terhadap hutang yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia. Itu melalui Citibank, salah satu pembagian daripada bunga obligasinya. Kemudian ada juga pembicaraan antara Joe Biden, yaitu Presiden Amerika Serikat, dengan Presiden Xi Jinping dari China, di mana dia berbicara tentang topik krisis yang terjadi di Ukraina atau perang di Ukraina, bagaimana itu tidak ada pembicaraan yang membuat market volatile atau bikin tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi beberapa analis. Kemudian juga ada kabar dari minyak mentah, harga dari minyak mentah, di mana selama 2 minggu berturut-turut mengalami penurunan, tapi pada Jumat kemarin mulai mengalami penguatan, dan pada Senin ini pada Jumat kemarin mengalami penguatan sebanyak tadi sudah dijelaskan dari sebanyak plus 2, sekian persen. Kemudian juga kita lihat masih adanya supply yang terganggu daripada sanksi yang perdagangan yang diberikan kepada Rusia. Dan terjadinya juga ada kabar pembicaraan antara Amerika dengan Iran terkait dengan nuklir, di mana untuk pengurangan nuklir atau tidak ada nuklir di daerah Iran itu masih terhambat dan belum ada kesimpulan apapun. Kemudian juga untuk masih adanya pengaruh terhadap pandemi COVID-19 yang mungkin dapat berdampak ke supply chain ke depan, di mana di sana terjadi peningkatan kasus untuk COVID-19. Kemudian ada kabar korporasi, di mana ada berita korporasinya ada 3. Pertama ada ADCP, PT Adi Komuter Properti Tbk, di mana dia berhasil meningkatkan laba bersihnya sebanyak 6%, menjadi 130 miliar
rupiah pada tahun 2021. Dan untuk SMART atau PT Sinar Mas Agro Resources dan Teknologi yang menganggarkan sebanyak 1,5 triliun belanja modal pada tahun 2022. Dan ada dari BSWD atau PT Bank of India Indonesia yang merencanakan untuk menyelenggarakan RAK issue, di mana RAK issue ini rencana sebanyak 1,65 miliar lembar saham, di mana digunakan untuk menambah kapital daripada Bank of India Indonesia Tbk. Kemudian adanya rekomendasi pada pagi ini untuk 3 saham dari tim Sekuritas Indonesia, ada DKFT atau Central Omega Resources, dengan short term trend dan medium term trend-nya cenderung mengalami bullish. Trend buy yang disarankan yaitu di 137, di mana dia ada sekarang juga bergerak di atas EMA dan kita spekulasi akan pelanjutan daripada pola bullish-nya. Dan stop loss-nya ada di 127, target price pertama 147, dan target price kedua yang disarankan yaitu 153. Dan ada Inco, yaitu Vale Indonesia Tbk dengan short term trend maupun medium term trend-nya cenderung bullish. Trend buy yang disarankan yaitu 5.800 dan stop loss-nya di 5.400. Target price-nya dari sedikit di akan resisten yaitu di 6.200 dan target price kedua di 6.425. Nah, ada yang ketiga, ada Hasnur International Shipping Tbk atau HAIS yang memiliki tren yang sama, di mana ada kemungkinan melanjutkan daripada pola bullish-nya atau pola penguatan harga yang sedang terjadi, dengan tren jangka pendek maupun jangka menengahnya cenderung bullish dan trend price di 218 dan stop loss-nya berada di multiple support di mana ada di 206 dan target price kedua di 236. Untuk acara edukasi minggu ini terdapat 2 acara edukasi yang pada hari Senin, yaitu pada hari ini, terkait dengan analisa fundamental untuk sektor coal yang akan diadakan pada jam 12 siang sampai jam 1 siang di jam makan siang. Jadi mungkin yang tertarik bagaimana cara menganalisa, terutama mau mengerti lebih dalam tentang caranya untuk sektor coal, misalnya valuasi dan sebagainya, penilaian terhadap perusahaannya, bisa mengikuti seminar ini, di mana seminar ini gratis dan bisa dilakukan pendaftaran melalui link yang tertera di layar sekarang, di mana ada di bit.ly/edukasi 0307. Untuk pendaftaran jangan lupa menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Kemudian juga untuk edukasi yang kedua pada minggu ini yaitu hari Rabu 23 Maret 2022 yang akan diadakan dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, yang dimana berjudul Learn and Earn with BI dan Philips Sekuritas Indonesia. Ini semua bersifat gratis dan pendaftaran bisa melalui WA 0812 8900 800. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap dan email yang valid untuk pendaftarannya. Dan mungkin untuk infonya juga nanti akan diberikan di sosial media Philips, misalnya di Telegram atau Talk to Philips di Instagram. Dan sesi ini dapat saya akhiri dan akan dimulai dengan sesi berikutnya, di mana sesi berikutnya Bapak atau Ibu bisa menanyakan terkait dengan bagaimana outlook saham-saham yang Bapak atau Ibu tertarik arahnya ke depan. Dan saya akan berikan waktu sebanyak 1-3 menit untuk mengetiknya di kolom Q&A terkait dengan outlook saham apa sih yang Bapak Ibu masih bingung. Nah, kita akan bertemu lagi di 1-3 menit ke depan. Silakan untuk mengetik terlebih dahulu di kolom Q&A.
Baik, kita akan mulai sesi Q&A-nya. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Bapak Hendra terkait dengan saham ASI dan MTK. Untuk saham ASI, kita akan lihat pergerakannya seingat saya lagi tertahan di resisten. Oke, memang peluang penguatan sebenarnya ada terhadap saham ASI, tetapi terdapatnya gap yang di sini yang mungkin ditutup terlebih dahulu, jadi harap berhati-hati bagi Bapak atau Ibu yang mungkin mau masuk mungkin bisa nunggu daripada tertutupnya gap atau terbentuknya koreksi terlebih dahulu. Karena di sini untuk support resistennya masih jauh, masih ada di sekitar area MA134 dan lebih baik menunggu terhadap koreksi lebih jauh terhadap saham ASI. Dan tidak disarankan untuk spekulatif buy sekarang karena penentuan support sebagai stop loss-nya cukup sulit. Kemudian untuk saham yang kedua bertanya tentang saham MTK. Saham MTK sendiri sekarang juga terdapatnya penolakan terhadap titik dynamic support atau EMA garis biru dan kuning sekarang lagi tertahan dan mungkin ada tapi stokastiknya juga pointing down dan penutupan kemarin juga menunjukkan ada volume pelemahan yang cukup tinggi, jadi harap berhati-hati untuk resisten yang diperhatikan ada 2.300. Kalau memang nanti pergerakan melalui 2.300 ada kemungkinan untuk lanjut penguatan, tapi apabila tertahan nanti untuk closing candle-nya ada kemungkinan untuk lanjut turun karena volume penguatan kemarin yang cukup besar, volume pelemahan kemarin yang cukup besar, di mana ada peluang pelemahan mungkin sampai ke titik support di 2030. Dan lanjut lagi untuk saham Elsa, CTRA, dan Pegas. Untuk saham Elsa sendiri, kita melihat bahwa adanya peluang penguatan ya, tetapi boleh perhatikan di supportnya itu ada di sekitar area 270, dan peluang penguatan masih ada, stokastik juga masih pointing up, dan overday rejection masih ada peluang penguatan, mungkin sekitar area sini di mana ada resisten juga di 330 untuk saham Elsa. Kemudian kita lanjut lagi untuk saham CTRA dan Pegas, support resistannya ada di mana? Support resisten untuk saham CTRA dan Pegas. Saham CTRA sendiri kita melihat adanya peluang pelemahan terlebih dahulu. Kalau kita lihat memang beberapa dari terutama sektor real estate dan atau properti memang ada adanya pelemahan terhadap titik resisten. Dan juga ini kelihatan juga ada stokastiknya pointing down dan adanya pelemahan terhadap titik resisten yang ada di 1080 atau 1090 menunjukkan ada yang potensi untuk terkoreksi kembali mungkin sampai ke area 980-an atau 990 untuk titik supportnya. Resistennya tadi sebutkan sekarang ada di resistennya di high yaitu sekitar area 1080-1090. Lanjut lagi untuk saham Pegas, support resisten saham Pegas. Saham Pegas sendiri kita melihat adanya peluang pelemahan ya dibandingkan peluang penguatan. Kalau di pelemahannya cukup signifikan. Kalau tadi kan ada potensi koreksi yang mungkin bisa berlanjut naik ke atas, ini berbeda. Di mana adanya breakout terhadap trend line yang terbentuk, trend line dan sempat menyentuh kembali. Ini kan lihat sempat open di harga dekat trend line, tetapi akhirnya tertutup melemah kembali, bergerak di bawah trend line. Ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahannya, mungkin sampai ke sekitar area 1330. Jadi harus berhati-hati apabila nanti tidak tertahan, apalagi di support 1370 bisa berlanjut ke 1330 untuk saham Pegas. Karena sudah melewat daripada trendline bullish-nya. Lanjut lagi untuk saham ANJT, Maya, dan INKP. Saham ANJT, ini lebih ke arah sideways atau pergerakannya cenderung bergerak di sekitar area ranging atau area yang bisa ditentukan support resistennya cuma sedikit sekali. Misalnya di 900 1000 sekarang kan di low-nya 1000 dan high-nya di 1200. Jadi pergerakannya hanya akan berkutat atau bergerak di sekitar area 1000 sampai 1200. Dan untuk sekarang mungkin akan menuju supportnya di 1000 kembali. Terlihat area rejection terhadap area 1200.
Yang ada saham Maya. Saham Maya ini kelihatannya juga saham yang sedang sideways, tapi untuk tren besarnya bearish. Jadi tidak disarankan untuk bagi Bapak atau Ibu yang untuk trading jangka panjang atau trading jangka menengah tidak disarankan karena bearish. Kalau spekulatif mungkin ada peluang, terlihat juga ada breakout terhadap titik resisten, jadi ada peluang untuk mengalami kenaikan untuk saham Maya, tapi penguatannya itu mungkin tidak signifikan ya, jadi banyak bersifat sementara. Mungkin bisa sampai ke sekitar area 655 atau sampai 660, itu bisa diperhatikan untuk titik resistennya. Dan titik supportnya itu ada di sekitar area, kalau terdekat itu ada di 570 untuk saham Maya. Akan lanjut lagi ke saham INKV. Saham INKV sendiri kita akan lihat bahwa memang saham INKV cenderung mengalami pergerakan oleh jangka panjangnya bearish, tetapi untuk jangka menengahnya cenderung sideways, dari mana terlihat beberapa kali tertahan di resisten terdahulu dan belum mampu untuk menguat melebihi daripada resisten itu di sini dari sekitar 8.700 8.600. Dia berkali-kali mencoba menguat, yang dimana dia breakout daripada trend line-nya dan mencoba berkali-kali menguat dan sekarang masih tertahan di situ. Walaupun sekarang ada stochastic pointing up, ada peluang untuk menguat, tapi penguatnya bukan panjang. Untuk jangka mungkin bisa dilihat penguatannya mungkin terbatas sampai 8.300. Untuk supportnya yang lebih aman itu mungkin di sekitar 7.650. Untuk saham INKP. Ada peluang muat sih untuk INKP. Kemudian juga ada saham GGRM dan ITMG. Saham GGRM. Saham GGRM sendiri kita melihat memang adanya breakout terhadap titik resisten yang berkali-kali di test, dan kita lihat breakoutnya itu juga cukup lumayan terlihatnya bullish, lumayan ini ya, lumayan kuat ya, apalagi volumenya juga meningkat daripada volume penguatan kemarin. Hanya sedikit volumenya, ini cukup meningkat, breakout dengan volume yang cukup menarik. Mungkin perhatikan ya, kita ukur dulu, kita lihat dulu sebentar biar lebih jelas. Oke, kelihatannya sih ini. Jadi untuk supportnya itu mungkin bisa di setengah daripada bandingkan tahun ini. Kita coba aja mungkin di sekitar area 31, mungkin 3,5 atau 40%-nya di sekitar 31.800-an, 31.850. Dan resisten yang mungkin dicapai, masih ada peluang untuk menguat. Mungkin yang terdekat sekarang ada di sekitar area 34.000, yang kedua ada di sekitar 35.250 untuk saham GGRM. Nah, lanjut ke saham ITMG. ITMG kalau nggak salah sudah diberikan ya terkait dengan outlook-nya. Bukan outlook sih, lebih tepatnya ada rekomendasi untuk saham ITMG. Sekarang kalau nggak salah ada di support, di mana pada valid swing ada kemungkinan untuk lanjut menguat terkait dengan stochastic juga pointing up. Nah, kemungkinan menguat mungkin sampai ke sekitar area 27.500-an untuk saham ITMG. Kita akan lanjutkan lagi untuk saham kedua, yaitu BBHI dan Inco. Saham BBHI sendiri juga pilihannya ada peluang menguat ya, tapi agak sedikit peluang penguatannya karena masih ada resistennya banyak sekali di atas. Mungkin sampai 5.650 sampai 5.670 untuk peluang penguatan BBHI. Untuk supportnya ada di 4.760. Dan kita lanjut lagi untuk saham Inco udah diberikan sih yang tadi ya, rekomendasi ya, kita langsung lanjut aja. Jadi ada kemungkinan untuk mengalami penguatan Inco terkait dengan pola terbentuknya rejection terhadap dynamic support. Jadi ada kemungkinan untuk menguat kembali untuk saham Inco. Kemudian ada lanjut masuk ke Arta, BRMS, dan BGTG. Saham Arto, Arto ini agak waspada dulu ya untuk Arto. Untuk support yang diperhatikan mungkin di sini sekitar area 14.400 untuk supportnya. Resistennya mungkin di sekitar area 16.200, tapi yang terdekat yaitu sekarang di 15.850. Karena sekarang apa diwaspadai karena masih bergerak di bawah daripada area garis biru dan kuning, dan ada potensi untuk melemah kembali ke supportnya.
itu walaupun stokastiknya pointing up karena sekarang juga tertahan ya. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk saham yang selanjutnya yaitu saham tadi sama apa BRMS dan BGTG. Saham BRMS sendiri terlihat ini sebenarnya kan sudah buka belum ya 1 menit lagi baru buka. Ini dia candle kemarin sepertinya. Iya benar candle penutupan kemarin adanya rejection terhadap kayaknya ada Fibonacci, kita lihat dulu terhadap penarikan Fibonacci. Coba saya setting bentar ya. Kelihatan. Nih, setting. Ya betul. Sekarang ada rejection terhadap area Fibonacci 1272, di mana setelah mengenai itu biasanya ada peluang untuk mengalami pelemahan. Peluang pelemahan yang bisa dicapai mungkin bisa sampai ke area, oh ya ini muncul candle ya, ada pelemahan tuh kan. Nah, valid swing, mungkin berhati-hati kalau biasa tidak mampu melewati 1272 ini, ada peluang untuk melanjutkan pelemahan sekitar area 178 atau sampai ke 167. Diperhatikan untuk support yang mungkin dicapai biar nanti penutupan candle-nya masih belum mampu dan tertahan di 220. Kita akan lanjut lagi untuk saham yang selanjutnya itu ada saham BGTG. Kita belum lanjut lagi untuk BGTG. Saham BGTG sendiri sekarang masih bearish ya. Peluang bearishnya masih ada. Dan kalau ditarik yang ikut seminar yang untuk valid swing ya. Kalau ditarik kan polanya bearish. Nah sekarang kalau jangka panjang sih sebenarnya sideway banget. Karena pergerakannya segitu-gitu aja di support ini tertahan 168 sampai ke sekitar area 360 yang cukup lebar ya. Peluangnya sih ada bearish dan sekarang ada potensial retest saja terhadap titik MA234, jadi ada peluang untuk lanjut lagi melemah terkait dengan stokastiknya daerah netral menunjukkan adanya arah ke bawah dan adanya potensi untuk melanjutkan daripada pelemahan tersebut sampai ke sekitar area 180-an. Dan lanjut lagi untuk saham INTP dan UNTR. Saham INTP sendiri sekarang juga masih tertahan di garis biru muda atau garis MA90. Jadi harap waspada kalaupun mengalami penguatan mungkin hanya terbatas sekali di 11.160. Akuntan hanya sampai resisten, habis itu kemudian turun kembali. Trennya juga tidak cukup baik, hanya berupa support dan rejection terhadap support, tetapi belum tentu ia bisa melewati daripada area multiple rejection di 11.200. Jadi harap berhati-hati. Kemudian untuk saham selanjutnya yaitu saham UNTR. UNTR masalah kita juga berikan rekomendasi. Bisa dicek di Telegram untuk rekomendasinya. Dan terbukti masih ada potensi menguat terhadap saham UNTR. Mengikuti saja daripada rekomendasi kemarin yang ada di Telegram di _PSI. Kalau @PSI bisa dicari di Telegram. Untuk supportnya sendiri ada di sekitar 24.000 kan kalau nggak salah, bisa dicek sih, takutnya nanti saya agak berbeda 1 atau 2 titik, jadi bisa dipastikan di sana. Bisa dicapai penguatan mungkin sampai ke sekitar area 26.000-an, 26.500 atau 26.000, 27.000 bisa jadi dapat di sana untuk penguatan ya. Dan untuk yang mengikuti, ikuti saja daripada rekomendasi yang diberikan untuk SL-nya dan target ya diberikan di Telegram tersebut. Stokastik juga masih pointing up, ada peluang untuk masih lanjut menguat. Kita lanjut untuk saham Inco dan TINS. Saham Inco. Inco udah ya, tadi udah. Sorry. Inco tuh udah sesuai dengan yang diberikan pada market update pagi, sekaligus dengan rekomendasinya. Kita langsung lanjut ke saham TINS. Saham TINS juga kayaknya senada dengan saham Inco dan beberapa UNTR. Masih ada peluang penguatan, stokastik pointing up, dan juga masih bergerak di atas garis kuning. Ada kemungkinan juga untuk masih melanjutkan penguatan untuk supportnya di 1.540. Resistance yang mungkin dicapai terdekat yaitu 1.700 atau di area 1.750. Lanjut lagi untuk saham Tekim dan Emior. Tekim ini lebih ke apa? Tekim itu kita lihat sendiri untuk saham Tekim. Untuk saham Tekim sekarang bergerak
mungkin lebih ke arah menunjukkan ascending boarding wedge dan memang nggak oke di polanya, tertahan terus di area resisten dan tidak menguat, dan setiap kali menolak di area resisten itu impulsif sekali ke bawah, jadi masih ada peluang untuk lanjut ke bawah bahkan break trend lainnya, atau mungkin bisa sampai ke area sini lagi 6.600. Jadi harap hati-hati untuk saham Tekim yang modelnya kayaknya sama-sama kayak saham pergerakannya ya, sama-sama kayak saham INKP. Kita lanjut ke saham LPPF. Saham LPPF sendiri kita melihat memang masih dalam tren bullish-nya semenjak daripada breakout falling wedge yang terbentuk dan sempat retest, yang mana ini adalah pola untuk continuation daripada pola bullish, sempat retest di sini yang waktu diberikan rekomendasi ketika retest atau breakout ya saya lupa, dan sudah sampai ke target 2, mungkin Bapak atau Ibu yang sudah merasa puas dengan gain yang mungkin didapat bisa melakukan take profit seluruhnya, tapi sebenarnya juga masih ada peluang itu menguat, tapi dibandingkan nanti kalau koreksinya tajam juga terlihat dengan penguatan cukup signifikan, kemudian nanti lanjut turunnya juga tajam dibandingkan memaksa sampai benar-benar tidak tahu di mana area targetnya, lebih baik boleh kok ambil profit dan mungkin bisa cari di lain kesempatan daripada memaksakan masuk atau maksa masuk sekarang ya, itu lebih parah lagi karena supportnya masih jauh. Kita akan lanjut lagi untuk saham jadi masih ada peluang penguatan ya untuk saham itu. Kita akan lanjut untuk saham HIS, Tekim, dan UNVR. Tekim kayak tadi udah, kita akan lanjut. HIS tadi kan sudah disampaikan juga pada rekomendasi pagi ada peluang penguatan, tetapi ingat adanya penembusan terhadap titik support yang diberikan atau titik SL akan ada peluang untuk lanjut melemah atau jadi trennya bearish ya. Jadi itu diperhatikan sesuai aja dengan rekomendasi yang diberikan tadi pagi. Sesuai dengan presentasi untuk saham HIS masih ada peluang penguatan, asisten dan itunya ikuti saja dari target yang diberikan. Kemudian untuk saham yang selanjutnya itu Tekim dan UNVR. Tekim tadi udah ya, sebenarnya udah. Lanjut ke UNVR. Kita belum bahas UNVR. Saham UNVR sendiri trennya bearish, belum ada peluang untuk menguat. Kemarin juga menguatnya 6% itu hanya retest terhadap titik dynamic resistant dan kembali menurun secara impulsif, atau bisa lanjut lagi mungkin lebih rendah dari 3.250. Kalau misalnya nembus dari 3.250 bisa lanjut lagi mungkin sampai ke daerah support berikutnya yang ada. Kita cek dulu. Mungkin pakai weekly ya, nggak begitu kelihatan pakai daily. Atau lu banyak visualisnya. Oke, kelihatan. Ini mungkin kalau misalnya masih lanjut ya, pulang sampai ke sekitar 3.200 lah untuk saham lever. Saham lever juga bearish dan belum ada tanda-tanda pelemahan terhadap pola bearish yang terbentuk. Kemudian lanjut ke saham DMMX dan Toba. STAA tidak ada rekomendasi sih Pak Mario. SCSRA ada waktu itu ya. Saya belum cek sih udah nyampe ke target atau belum. Terus kemudian ke saham DMMX. Saham DMMX sendiri memang masih ada potensi melemah, belum ada tanda-tanda penguatan ya. Dan trennya juga masih bergerak di bawah garis biru dan kuning menunjukkan adanya potensi pelemahan lanjutan selama masih belum bisa melewati itu. Mungkin bisa lanjut, walaupun stokastiknya mulai ada pointing up. Walaupun menguat pun mungkin tipis sekali ya, sampai 1.800. Dan perhatikan terhadap support ini, yaitu support di 1.600. Apabila tertembus akan mungkin lanjut ke sekitar 1.480 ya. Jadi harus berhati-hati untuk saham DMMX. Lanjut ke saham Toba. Saham Toba ini cenderung udah tutup gap belum ya? Belum ada peluang paling sampai tutup gap ya. Sampai ke 1.250. Untuk sekarang tutup gapnya. Saya belum tahu apakah dia akan lanjut lebih panjang lagi. Untuk supportnya mungkin bisa diperhatikan di support yang cukup kuat di 1.050. Misalnya menembus, jadi boleh dipertimbangkan untuk mungkin cut loss atau stop loss-nya dipasang di sana ya. Untuk Toba, untuk resistennya yang ada sekarang tuh di sekitar area 1.250-1.260 atau di sekitar area 1.350. Itu bisa diperhatikan resisten keduanya. Kemudian untuk saham
ERA. Saham ERA sendiri sekarang ERA masih ada peluang menguat ya sampai ke resisten 58 sekitar 585 untuk terdekatnya. Kita bisa lanjut lagi mungkin sekitar area sini, resistennya ada di 600 untuk saham ERA. Masih ada peluang penguatan untuk saham ERA untuk Bapak Rohmat. Kemudian lanjut ke saham CSRA. STA tidak ada rekomendasi ya Pak. CSRA itu ada rekomendasi beberapa hari lalu. Udah nyampe resistennya atau belum, atau targetnya saya belum ngecek kembali terkait dengan hal itu. Kemudian untuk sekarang mungkin juga lihat ada yang penurunan harga palm oil dan senada lihat pergerakan chartnya. Jadi perhatikan untuk supportnya 670 apabila nanti melewati, jadi tolong 665 deh, 665 boleh digunakan untuk stop loss-nya. Untuk targetnya kemarin tuh dia sempat nyentuh resisten yaitu di 755. Sepertinya 755. Dan bila nanti tidak berlanjut lagi daripada melewati 755 dan melewati daripada support yang diberikan, bisa digunakan untuk stop loss atau sell on weakness. Kemudian untuk ADMR, kayak gimana deh Bapak? Saham ADMR ya. Saham ADMR sendiri kita lihat dari pergerakannya memang masih cenderung bullish. Ini saham baru IPO dan sangat baru, bahkan baru 29 Desember ya 2021 untuk chart pertamanya, masih sangat beli. Dan untuk pergerakannya mungkin sebatas, agak sulit sih di teknikal karena masih sedikit ya. Mungkin kita lihat penutupan hari ini. Penutupan hari ini apabila nanti penutupannya hijau atau di atas daripada high kemarin, atau high kemarin ini ada sekitar 175, masih ada peluang penguatan yang bisa dicapai mungkin sampai ke sekitar area 1950 ya untuk penguatannya apabila nanti ditutupnya hijau dan melewati daripada high hari Jumat kemarin. Bisa perhatikan di sana. Kemudian untuk supportnya sendiri ada di sekitar 1000, cukup jauh ya karena pergerakannya juga sangat volatile di 1440. Untuk saham ADMR. Kita lanjut lagi untuk saham AMSP. Untuk saham HMSP sendiri berbeda dengan yang terjadi dengan gudang garam, sangat berbeda, di mana penutupan kemarin dia cenderung impulsif ke bawah, sedangkan gudang garam impulsif ke atas. Terlihat juga adanya breakout daripada support yang cukup signifikan berapa kali, dan ada yang retest kembali atau tersentuh kembali di titik support terdahulu. Ada kemungkinan untuk lanjut ke bawah terlihat dengan impulsif turunnya dan terlihat diiringi dengan volumenya yang cukup besar. Ada peluang untuk masih lanjut ke bawah untuk saham AMSP atau mengalami pelemahan harga lebih lanjut. Pelemahan harga lebih lanjutnya mungkin kita lihat daripada historis pergerakannya, karena memang sudah sulit untuk dilihat menggunakan daily. Cuma ada terlalu jauh. Bisa mungkin sampai ke sekitar area 850 ya pergerakan ke depan. Pelemahannya bisa sampai ke sana. Kemudian untuk saham selanjutnya itu adalah saham SRTG dan INDF. SRTG sendiri kan sebenarnya udah jatuh target ya. Dan ini mungkin kalau ditahan itu kayak kurang baik karena kita lihat sendiri. Ini kan dari weekly-nya, kita lihat dari daily-nya supaya lebih jelas, kita zoom out sedikit lagi. Kita lihat sendiri memang kemarin kan sesuai hanya mencapai daripada resisten kuat yang terbentuk di sekitar area 3.120 dan tertahan kembali di sekitar area 3.120 dan lanjut melemah, dan sekarang terlihat candle-nya kecil-kecil, tidak ada niatan untuk melakukan penguatan harga dan ada peluang untuk lanjut melemah sampai 2.700 untuk ke depannya ya. Apalagi dia tertahan bentuk resisten baru di sekitar 2.850. Dan kita lanjut ke saham INDF. Pahaman saya INDF kemarin adanya rejection, kita lihat ya untuk reaksinya pada minggu ini, rejection terhadap titik support yang jadi resisten kuat sekarang dan masih bertahan di MA21 dan 34 sepakat saya gitu, dan terlihat sama ini terjadi sama dengan HMSP, ternyata dia hanya retest saja terhadap titik support terdahulu dan masih ada peluang untuk mengalami pelemahan kembali atau melanjutkan pelemahannya, apalagi sekarang bergerak di bawah daripada garis biru dan kuning. Terlihat daripada pelemahannya sendiri, terlihatnya ada volume yang meningkat, bagaimana ada niat
yang untuk turun ada bisa dimudahnya bilang seperti itu. Support yang mungkin tercapai ada terjauh dari 5.700 untuk sekarang atau sampai ke 5.900. Jadi perhatikan untuk titik support tersebut karena masih ada peluang melemah ke sana. Kita lanjut lagi untuk saham Tobat udah ya tadi ya, kita bahas soal Cepin, MSKI, Tekim juga udah, Cepin dan MSKI. Cepin, seingat saya konsumer banyak yang arahnya sama, mengarah turun sekarang. Jadi beberapa saham konsumer lain ya, agak-agak berbeda. Sama kondisinya kok, lihat ya, tren terdahulu tertahan lagi, ada peluang untuk melemah kembali, bergerak di bawah garis biru dan kuning. Sama kayak tadi CBP, ada peluang untuk melemah kembali sampai ke 5.400-an. Untuk saham Cepin, resistennya ada di 5.880. Lanjut 875, 80 lagi. Langsung lanjut ke saham MSKI. MSKI. Bentar, bergerak. Masih loading ya, Bapak Ibu, tunggu sebentar. Oke, ini agak bahaya ya. Lihat nih, ketika pergerakannya sendiri kalau dilihat saham MSKI itu kalau bergerak menguat, itu ARB atau reject bawah berkali-kali. Dan ini kadang nggak bisa kesempatan keluar, jadi tidak disarankan untuk lagi udah 2 kali nih ya, berulang. Ini yang 5 hari. Untuk trading saham seperti ini, karena takutnya nanti bahkan bukan stop loss yang akan jemput atau nggak sempat masang stop loss kalau lupa masang stop loss ya, mungkin bisa keseret cukup jauh walaupun memang pergerakannya memang ada peluang penguatan, tetapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk trading saham seperti ini terkait dengan resiko yang tinggi terhadap pergerakan saham ini untuk ditradingkan ya. 350 untuk supportnya, resistennya di 530-an untuk saham MSKI. Lanjut ke ALI, TPIA, dan BBNI. ALI kelihatan juga sama kayak CSRA, peluang pelemahannya ada, jadi mungkin perhatikan untuk support di 11.560, resisten yang terbaru ada di 12.400. Lanjut ke saham BBNI, kita belum bahas saham perbankan ya. BBNI. Saham BBNI sendiri masih tertahan ya. Pergerakannya masih sekitar di bawah resisten pada tanggal 17 Maret. Yang terbentuk 8.500. Jadi peluang dari chart sebenarnya masih bullish. Tapi untuk masuk sekarang belum ada potensial entry. Ini masih wait and see dulu. Untuk supportnya mungkin di sekitar area 7.700 ya. Untuk resistennya sekarang yang terbaru di 8.500. Saya perhatikan di sana untuk BBNI. Nah, akan lanjut ke saham ITMG, PTBA, dan Adro ya. Saham ITMG sendiri sekarang masih tertahan ya. Di sekitar di bawah resisten itu 27.990, walaupun sekarang masih ada peluang penguatan, tapi perhatikan untuk titik support atau stop loss yang diberikan waktu itu. Perhatikan saja itu sebagai validasi terhadap peluang pelemahan, peluang penguatannya. Misalnya nanti melewati dapat stop loss, ada peluang untuk lanjut melemah lagi, mungkin menutup daripada gap. Di sini kalau nggak salah belum ditutup ya, di sekitar area 24.000. Bisa jadi turun ke sana kalau misalnya melewati daripada stop loss yang diberikan. Untuk penguatannya sesuaikan saja dengan resisten yang diberikan, mungkin sekitar 27.800 atau sekitar area 28.000-an, 28.900. Itu untuk saham ITMG. Dan lanjut ke saham PTBA dan ADRO. Saham PTBA sendiri memang ada peluang untuk berbeda sekali teknikalnya dengan saham ITMG, di mana ada peluang untuk lanjut melemah, karena candle kemarin juga nggak bagus ya, impulsif turun, volumenya tinggi. Ada peluang mungkin melemah sampai ke sekitar area 2.990 apabila melewati daripada area sini, atau candle impulsif yang ini low-nya, kalau lewat bisa lanjut ke sekitar area 2.990 untuk saham PTBA.
Lanjut ke saham Adro. Saham Adro sendiri kita melihat adanya peluang selama masih gini deh. Kita kasih conditional untuk saham sekarang. Saham masih bergerak di atas daripada supportnya, yaitu support 2650 atau nggak bergerak di bawahnya 2640. Masih ada peluang untuk menguat mungkin sampai ke start area 2900-an, 2980. Tapi apabila nanti melewati daripada area supportnya bisa dipertimbangkan untuk area stop loss atau cut loss terhadap saham tersebut. Karena masih ada peluang untuk menyampai ke tiket EMA-nya 2590 atau sampai ke sekitar area resistennya bisa jadi support 2470. Untuk saham Adro, lanjut ke saham INTP kayak tadi udah kita lanjut. DMMX INTP tadi udah seingat saya. Saya cek dulu ke INTP. INTP agak ragu udah atau belum. Saham INTP udah ya. Karena ada gambar nih. Nggak mungkin tiba-tiba gambarnya ada. Pasti ini bekas tadi. Karena tadi dijelaskan tentang peluang pelemahan yang mungkin terjadi terhadap saham ini karena bergerak masih di bawah garis biru dan kuning. Lanjut ke HMSP dan WIM. HMSP tadi udah, WIM yang belum ya. Kita lanjut ke WIM ya, untuk Pak Ronald. Untuk saham WIM ini Wismillah, nggak salah rokok. WIM sendiri juga kembali melemah dan membentuk masih melanjut di pola bearishnya, sama seperti saham satu saham rokok lainnya yaitu HMSP yang berbeda pergerakannya cuma gudang garam. Sekarang juga ada masih peluang melemah, stokastik juga pointing down. Ada peluang melemah sampai ke support di sekitar area 410. Peluang pelemahan masih ada untuk WIM. Lanjut langsung ke saham Excel dan Mika. Saham Excel kita belum bahas. Saham Excel sendiri kita melihat saham Excel itu peluang pelemahannya, penguatannya sebenarnya ada, tapi mungkin hanya tipis saja ya, karena berupa mungkin hanya retest terhadap titik resisten untuk lanjut melemah. 2780, 2790 mungkin tercapai untuk saham Excel. Support terdekannya ada di mungkin bisa ditaruh di sedikit di bawah sini. Ini udah ada pricing belum sih? Udah di sekitar 2620 itu supportnya. Melanjut ke saham Mika. Kita bahas Mika. Mika tuh kalau nggak salah udah nggak sesuai sama rekomendasi kena stop loss-nya atau kena supportnya, jadi bisa dipertimbangkan untuk stop loss-nya. Sekarang jadinya retest, nggak jadi breakout terhadap titik reversal ya. Retest terhadap support. Memang sebenarnya retest ini masih ada peluang sebenarnya untuk menguat yang cukup tipis mungkin sampai ke 2180. Lanjut lagi untuk saham EMTK BBYB Bris. Apa nih? EMTK sendiri peluang ternyata tadi kayaknya udah deh. Sekarang masih tertahan di resisten 2300, dia perhatikan. Mana volumenya juga gede banget kemarin ya, volume pelemahannya. Bisa ngelewatin DP low ini bahaya banget. Mungkin bisa sampai ke low yang kemarin, bisa sampai ke sini. Tadi kan dibilang 2000. Dan mungkin kalau penguatan pun hanya sekitar sampai 2300 untuk saham MTK untuk sekarang ini ya. Kita akan lanjut lagi untuk saham BBYB dan BRIS. Saham BBYB sendiri tadi kayaknya udah apa belum ya BBYB? Saya agak lupa. BBYB itu kayak udah. Perhatiin supportnya deh. Supportnya dari sekitar area 1920 untuk saham BBYB. Resisten yang mungkin dicapai ada sekitar area 2450 untuk saham BBYB. Lanjut ke saham MAPI dan BTPS. SRA tadi udah jelaskan. MAPI itu ada peluang untuk sekarang tertahan dan pergerakannya sangat korektif atau naiknya tuh nggak mulus ya. Bahasa sederhananya kayak gitu. Sekarang juga lagi ada kemungkinan masih tertahan di EMA 2134, peluang pelemahan mungkin terbatas sampai ke 795 dan perhatikan untuk resistennya di 880. Ada peluang kalau misalnya lewat dari 880 ada lanjut penguatan kayak gitu ya kira-kira. Dan kita akan lanjut ke saham BTPS.
Aduh, tadi sudah dibahas ya Pak Henry. Lanjut ke yang lain. Saham BTPS sendiri sebenarnya kan juga udah sesuai sama waktu analisis ya, berhenti di 3990 karena hampir area target 2 dan target 1 udah tercapai yang waktu itu ya, yang di sini. Dan semenjak kena resisten yang diperkirakan di start 4.3990, benar mengalami pelemahan, berbentuk double top, reversal, kemudian turun kembali. Dan sekarang mungkin peluang penguatannya hanya terbatas dulu sampai 3280. Berhati-hati karena masih ada peluang terlanjut ke bawah terkait dengan melewati daripada support di 3300. Lanjut ke saham Antam, kita belum bahas Antam kembali. Kita belum bahas Antam. MTK jadi tadi juga sudah Bapak Nicholas. Kita lanjut ke saham Antam. Sampai sekarang sih belum terbentuk support yang jelas saham Antam. Walaupun sekarang tertahan di EMA ya, EMA 2034. Agak berbahaya untuk dimainkan. Tapi kalau misalnya nanti mau spekulatif, mungkin ditunggu sampai dia lewat dari 2430. Untuk supportnya di sekitar 2200, ini besar spekulatif di 2250. Saya perhatikan. Kita 2240 untuk support atau stop loss-nya. Peluang penguatannya mungkin hanya sampai ke sekitar area 2401 ya. Untuk sekarang ini. Tapi kalian ingat harga emas juga turun karena kenaikan suku bunga yang sedang terjadi. Keputusan kemarin terutama untuk US ya. Jadi mungkin ada peluang berpengaruh terhadap pergerakan Antam yang lanjut Bapak. Lanjut lagi ke saham ESA dan Temas. Kita belum Temas, kita belum bahas Temas. Saham Temas. Masalah masih bullish ya, kalau nggak salah ya. Kita ingat dulu. Oh enggak. Kemarin tertahan di support yang bisa jadi resisten. Persis sekali titiknya di 2140-an. Ada peluang setelah kena retest gas biru dan kuning ada lanjut lemah, ini lebih jelas bahkan sampai ke area 1630-an untuk terdekatnya. Lanjut ke saham ESA. Saham ESA sendiri sekarang kita lihat ya, ESA. Saham ESA menguat kembali. Masa ini juga bergerak di bidang minyak ya, menguat kembali bahkan melewati depan resisten terdahulu. Peluang penguatannya mungkin masih lanjut ya nanti dari sini. Kalau masih pembentukan candle-nya. Mungkin bisa sampai ke area 810 untuk penguatan lebih lanjut untuk ESA. Lanjut lagi untuk selanjutnya untuk saham properti ya, ini terakhir ya. Yang terakhir dari Bapak Hendra. Terkait dengan saham CTRA, SMRA, P1, intinya semua yang berkaitan dengan properti lah. Nah, yang besar-besar gitu ya. Saham CTRA sendiri tadi saya udah dibahas, masih tertahan di support 1035 dan mungkin ada lanjut menguat, tapi ini masih tahan di resisten, jadi perhatikan kalau misalnya dia lewat dari resisten 1080, ada peluang terlanjut lagi menguat mungkin sampai ke sekitar area 1130-an atau 1140. Untuk supportnya sendiri sekarang masih tahan di sini, tapi nggak bisa sih jadi support karena nggak terlalu kuat sendiri kan. Mau aman sekitar area 975, tapi lebih aman lagi menunggu daripada koreksi yang lebih baik atau terbentuknya pola. Sekarang belum, jadi tunggu saja dulu. Kita lihat satu-satu lah ya. SMA, SMRA. Apakah pergerakan ada yang menarik? Belum sih, semua ngebentuk kayak ranging tipis-tipis gitu, kayak sekitar areanya cuman dikit lah rangingnya, cuman kayak CTRA juga sama tadi 830 sampai 756, masih nunggu dulu daripada break resistance semua untuk dua yang ini ya. Nggak tahu yang lain beda atau enggak. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi untuk saham Pewon. Pewon sendiri juga sebenarnya sama, ini sama semua pergerakannya. Sebenarnya ini ada transisi mau bullish ya untuk saham Pewon, bedanya itu sama saham yang lain. Dan memang sudah kena depan resisten kemarin yang kita sekarang 500, target 2-nya udah kena sebenarnya untuk sampai one. Jadi mungkin yang masih nahan boleh sih, nggak masalah kok, taking profit sesuai dengan rekomendasi kan bisa dipakai buat yang lagi masuk saham lain. Kemudian untuk supportnya mungkin para 70 ya, ditunggu di sana. Kalau masih mau spekulatif masuk, tunggu aja. Kayak misalnya ada hammer atau untukan valid swing.
Jadi tunggu kayak gitu baru mungkin masuk. Terus sekarang kayak tadi wait and see dulu. Bisa kan dia lihat resistannya? Atau dalam bentuk pola apa yang bisa dijadikan entry trigger sesuai dengan strategi masing-masing sebetulnya. Oleh strategi lain tidak ada masalah. Nah, kemudian BSDE kayaknya juga sama-sama aja deh. Bisa tuh yang gede-gede gini selaras semua pergerakannya. Iya, gerakannya selaras, tidak berbeda jauh dengan CTRA. Jadi kalau dilihat ranging tipis juga di 1065 atau di 970 sampai 1065, cuma agak lebar sedikit dibanding yang lain. Jadi kayak paling gerakannya masih tertahan di sana, di support dan resistance yang tadi disebutkan. Dan kira-kira sudah terbahas semua ya untuk saham-saham dari Q&A-nya. Dan ini deh, salam sehat dan profit untuk kita semua dari Ibu Lena. Ya, semoga salam sehat juga untuk dan profit untuk kalian semua. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kami mengapresiasi sekali kehadirannya untuk tetap hadir di Philip Morning Market hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti acara edukasi yang diadakan pada hari ini, terutama untuk Bapak dan Ibu yang terkait dengan saham komoditas batubara, untuk mempelajari fundamentalnya pada jam 12 sampai jam 1 siang pada hari ini. Dan terkait dengan info edukasinya mungkin bisa dilihat di Telegram, atau tadi juga yang bagi udah screenshot bisa mendaftar segera untuk mengikuti edukasi hari ini. Dan singkat kata kami ucapkan terima kasih kembali dan sangat apresiasi lagi terhadap kehadiran Bapak Ibu setiap paginya. Sampai bertemu di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. See you later.